Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pandawara Group baru-baru ini mengajak masyarakat Bandung Raya untuk bersama-sama membersihkan sampah yang berada di Sungai Jembatan Babakan Sapan di kawasan Sungai Citarum yang menghubungkan Batu Jajar dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ajakan tersebut disampaikan Pandawara Group melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @pandawara_group pada Kamis 13 Juni 2024. Pandawara Group menilai jika sampah-sampah yang berada di badan Sungai Das Citarum tersebut dibiarkan, maka Kota Kembang akan memiliki julukan baru yakni Bandung Lautan Sampah. Nah, mengapa budaya buang sampah sembarangan masih tinggi? Apakah apa dampak membuang sampah sembarangan di sungai? Lantas bagaimana menghilangkan budaya buang sampah sembarangan pada diri masyarakat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial ini Bung Rizky Akwal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tanang dan juga teman-teman Khilafah News Channel dimanapun berada. Baik Bung Rizky, ini ada sampah. Ya, kalau di komputer itu sampah itu ya harus dihapus. Masalahnya ini sampah di Sungai Citarum yang sangat banyak dan padat. Nah, sebelum dibersihkan oleh tim Pandawara dan warga sekitar, ya. Nah, setelah dibersihkan, kondisinya ini jadi lebih baik. Tapi 3 hari kemudian, sampah kembali memenuhi kawasan sungai tersebut. Nah, bagaimana respon Bung Rizky menyikapi fenomena ini? Ya, jadi satu sisi Pandawara itu sudah memberikan sikap edukasi dan juga memberikan ajakan yang cukup baik untuk turun ke jalan, turun ke sungai ya, bukan turun ke jalan, turun ke sungai untuk membersihkan Sungai Citarum yang dalam potret mereka yang ditampilkan dalam video itu sudah terlanjur kondisinya parah sekali. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pandawara Group itu mengajak masyarakat untuk menyadarkan pentingnya fungsi eh, untuk membersihkan lingkungan itu sangat penting. Ironisnya, memang setelah itu bersih, memang bersih, sangat bersih dan eh, akhirnya kita melihat di daerah itu sampah-sampah yang gunung itu sudah nyata kebersihannya. Tapi perlu belajar juga dari pengalaman ini juga ya. Ternyata beberapa hari kemudian, 3 hari 4 hari kemudian, sampah itu menggunung kembali. Ya, jadi sisinya bukan sekedar permasalahannya bukan di hilirnya saja, tapi permasalahannya itu berasal dari hulu ke hilir yang saat ini pemerintah sepertinya cuek untuk mengurusi yang begini ya, dan itu juga membuat masyarakat juga acuh untuk sembarangan untuk melakukan buang sampah. Kenapa bisa terjadi penyebab begini? Pertama gini, para hadirin pemirsa dimanapun berada. Yang pertama itu adalah pengelolaan sampah yang belum tersentralisasi. Ya, satu sisi masyarakat itu ketika buang sampah itu berpikir soal biaya. Karena ketika mereka buang sampah di tempatnya, pengambilan sampah itu tentu akan membayar tukang sampah. Yang gaji mereka itu di lingkungan itu bukan ditanggung oleh negara sebagian, tapi ditanggung oleh kepala RW, kepala RT, kepala lingkungan. Sehingga iuran itu dirasakan memberatkan satu sisi begitu. Yang kedua, tempat-tempat penyediaan sampah, tempat-tempat sampah di beberapa wilayah yang itu membuat orang itu akan lebih memilih di situ, membuang sampah di tempatnya itu sangat bisa dihitung dengan jari. Bahkan yang menjadi permasalahan tersendiri sudah disediakan kotak sampah sendiri itu bisa hilang tempat sampahnya itu ya. Gitu. Memang
dilema tersendiri satu sisi ya. Satu sisi diberikan tempat sampah bagus, tapi kalau tempat sampahnya masih baru, dilemanya akan hilang. Itu yang menjadi positioning yang ketiga, yang kedua tadi. Yang ketiga, kesadaran masyarakat bahwa saya tentang membuang sampah sembarangan itu dampaknya akan kembali kepada mereka. Itu tampaknya belum betul-betul menyeluruh. Kenapa saya bilang dampaknya kembali kepada mereka? Ketika buang sampah sembarangan, tadinya Sungai Citarum itu bisa dinikmati oleh semua orang karena kebersihannya segala macam. Tapi budaya buang sampah karena tadi efek menumpuknya tidak disediakan tempat sampah atau mahalnya biaya pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah yang atau biaya sampah itu kadang juga dibuang 3 hari sekali, tidak tiap hari, maka itu membuat orang itu terlanjur ya udah nyari yang paling efisien dan paling cepat itu membuang di sungai. Karena menurut mereka ketika buang aliran sungai itu sungai itu akan terus mengalir dan mengantarkan sampah kepada tempatnya, ya tempat akhirnya yaitu di wilayah bendungan-bendungan. Tapi ironisnya ketika sudah sampai di bendungan ini tentu akan bisa membahayakan sisi yang lain. Kalau terjadi banjir, hujan besar, ini dampaknya bisa menghancurkan rumah karena saking besarnya volume sampah yang ada. Jadi permasalahannya adalah pendidikan tentang pengelolaan sampah, kemudian manajemen tentang sampah, dan kesadaran pemerintah rakyat tentang pengelolaan sampah itu masih dirasa kurang. Gitu. Di masih di mute. Bung Rizky, aksi kelompok Pandawara Group ini sangat mengundang simpati publik. Mereka ini terkenal di TikTok dengan akunnya @Pandawara Group. Mereka ini ternyata ini ya orang Bandung yang terdiri 5 personel, kayak Ya. boyband aja gitu ya. Agung Permana, Muhammad Iksan, Gilang Rahma, Rafli Pasa, dan Rizky Sadullah. Nah, apakah aksi mereka ini menunjukkan eh, kritik secara halus terhadap lambatnya respon pemerintah untuk menangani masalah sampah ini, Bung Rizky? Ya, jadi kalau kita melihat pemirsa yang hadir dan menonton kita ya, apa yang dilakukan oleh Pandawara itu sebenarnya harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian atau orang yang bertanggung jawab dalam hal menjaga agar kehidupan masyarakat itu tetap dalam keadaan sehat. Itu tidak sekedar dari perkara hilirnya saja, tapi dari perkara hulu. Apa yang harus dilakukan pemerintah harus serius untuk membangun tempat-tempat sampah tertentu yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kalau seandainya ya orang yang bawa sampah itu susah untuk ditemukan, gitu ya. Biasanya kan orang buang sampah di depan rumahnya, kemudian mereka menunggu tukang sampah untuk mengambil sampah-sampah mereka. Tapi kadang itu kan tukang sampah itu sekarang itu relatif sulit juga. Sampah semakin besar semakin banyak, kadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru diambil. Sementara di beberapa bagian rumah tangga sampah itu sudah menjadi produksi rutin yang cukup besar. Nah, yang dilakukan Pandawara itu menunjukkan betapa negatifnya urusan sampah kita dari hulu ke hilir. Ya. Karena Pandawara memainkan hulu ke hilir juga. Apa? Pandawara mengajarkan tentang edukasi, ya, mengajarkan tentang bagaimana pola recycle sampah tadi supaya bisa dipakai ulang, direproduksi ulang, sampai pada akhirnya pembersihan di leveling sungai tadi. Nah, kalau pemerintah itu serius dari tahap hulu ke hilirnya, diberikan tentang edukasi sampah di hulu, kemudian itu disiapkan tentang semua logistik atau tools yang berhubungan dengan pengelolaan sampah tadi, dan ketika di hilirnya tadi ya tempat pembuangan sampah juga dibuat modern juga gitu. Karena ketika buang sampah sudah begitu saja ya. Pemerintah kita dan anggota dewan kita itu lebih asik untuk study tour, study banding ke sesuatu yang penting gitu.
Nah, kalau kita lihat misalnya di Jerman pengelolaan sampahnya sedemikian rapi, gitu, kenapa nggak sih kita bisa meniru mereka gitu, daripada studi banding pada sesuatu yang nggak penting, misalnya studi banding tentang ideologi tertentu misalnya kan, ini nggak pas itu. Dan yang ketiga, apa yang membuat Pandawara ini muncul? Ini bukti bahwasanya negara tidak hadir di tengah-tengah masyarakat dalam pemberantasan sampah. Gitu. Jadi Pandawara itu sudah menjadi bukti bahwasanya betapa pemerintah tidak serius menangani soal sampah. Iya. Apakah ini memang ada kaitannya dengan eh, sifat konsumerisme dari masyarakat kapitalistik atau gimana ya? Apakah nanti semua makanan itu nggak usah bungkus saja gitu ya? Kayak dulu pakai daun jati atau daun pisang. Gimana Bung Rizky? Ini kan sebenarnya dampak penerapan pendidikan dan kehidupan kapitalisme itu panjang rentetannya. Ini bagian kecil musibah yang sebenarnya menjadi besar ketika kapitalisme itu terlanjur menggunung. Apa bentuk kapitalisme? Masyarakat kita dunia ketiga itu menjadi konsumtif, ya, sehingga produsen itu di dunia pertama, tapi mereka beli menjualnya di dunia ketiga. Apa yang terjadi pada akhirnya? Orang-orang dunia ketiga dituduh membuang sampah, yang membuat sampah itu membunuh. Pada faktanya ini adalah lingkaran setan yang terjadi dari timbulnya dari kapitalisme. Mungkin satu sisi apakah harus kembali ke daun jati saat gitu ya, Mas Adai dan teman-teman, untuk bisa menikmati makanan supaya tidak begitu. Ya nggak harus ke daun jati. Yang penting itu adalah bagaimana pemerintah serius dalam mengelola sampah-sampah tadi. Jangan hanya menyediakan ladang tempat buang sampah, tapi tidak berpikir sampah-sampah tadi membunuh. Kita lihat misalnya di Bantar Gebang itu kan sudah menjadi tumpukan gunung sampah, ya, yang panjangnya bukan lagi setengah meter, ya, tapi bisa 1 kilometer bahkan panjangnya itu, ketika bukan 1 kilo ya, ratusan meter saking tingginya gunung, tumpukan-tumpukan itu sudah menjadi gunung Bantar Gebang. Gunung Bantar Gebang isinya adalah deretan sampah yang tidak terurai dengan baik, tidak terurus dengan rapi, sehingga dan tidak selesai itu dari Bantar Gebang saja. Belum tadi kasus di Sungai Citarum, masyarakat Kota Bandung yang makin besar jumlahnya, itu harus menjadi dicarikan solusi atas permasalahan itu tentunya. Iya, baik. Bung Rizky, lantas ini kan butuh solusi yang holistik gitu ya. Nggak bisa kemudian kita kembali ke daun jati tapi mentalnya masih ya mental mental sampah gitu ya. Nah, nah ini gimana solusi holistiknya nih gimana kan gitu. Yang pertama adalah masyarakat itu diberikan penyadaran tentang mereka sebagai seorang muslim. Itu harusnya urusan hulu ke hilir dalam sikap kebersihan itu dijaga. Ya. Tentu kita masih melihat kaidah yang terpenting itu kebersihan itu sebagian dari iman, kaidah itu ya, meskipun bukan hadis ya, tapi ada mengatakan itu bukan bagian hadis. Tapi kebersihan itu bagian dari iman, itu menjadi penanda penting bagi seorang muslim, bahwasanya dimanapun muslim itu harus bisa menjaga kebersihan. Normalnya begitu, bukan orang Jepang, bukan orang Korea, tapi orang Islam dimanapun berada, dia harus mengedepankan kebersihan tadi. Tapi sayangnya pemahaman masyarakat tentang Islam itu sangat dibatasi. Alih-alih mereka nanti dicuci dengan radikalisme, maka pemerintah membiarkan itu terjadi. Kenapa ini semua ini terjadi? Pembuang sampah seperti itu, gitu ya. Terulang kembali masyarakat yang tidak sadar, karena tidak ada Islam yang menjadi jawaban di tengah-tengah permasalahan umat tadi. Gitu. Ini betul perkara teknis, tapi perkara teknis ini perlu didorong dengan masalah ketaatan dan ketakwaan, sehingga mereka ketika membuang sampah sembarangan itu merasa takut, dan mereka akan berpikir solusi konkret dalam penyelesaian buang sampah itu. Jadi kalau diberikan saran apa? Menyadarkan masyarakat tentang fungsi kebersihan itu penting ke Islam.
Satu. Yang kedua soal bagaimana pengelolaan sampah itu harus dibuat seefisien dan seefektif mungkin. Bukan sembarangan mungkin, bukan. Tapi seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, harus ada punish and reward yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya itu nyata, yang memberikan rasa jerah, sehingga mereka tidak lagi buang sampah sembarangan. Bukan sekedar menjadi tontonan yang akhirnya jadi tuntunan. Gitu. Itu masalah. Ya, baik. Terima kasih Bung Rizky Awal atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah masukan ya, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, ini menjadi spirit kita bersama untuk sama-sama mengatasi problem sampah ini. Tentu saja dengan sebuah sistem yang baik yang itu berasal dari Islam. Terima kasih Bung Rizky Awal atas pemaparannya dan semoga Bu Nuski senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikian program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.